Penuaan merupakan salah satu permasalahan yang umum dijumpai pada kulit manusia. Keriput, kulit tidak elastis, serta munculnya flek hitam merupakan tanda penuaan yang kerap kali kita jumpai. Tak hanya pada orang yang telah berumur, tanda ini juga dapat muncul pada orang-orang yang masih muda. Hal ini disebut penuaan dini. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabannya adalah photoaging. Berdasarkan penyebabnya, terdapat dua jenis penuaan, yakni penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik. Photoaging merupakan penuaan ekstrinsik yang disebabkan oleh paparan ultraviolet. Hal ini berbeda dengan penuaan intrinsik yang merupakan proses penuaan yang terjadi secara alami seiring bertambahnya umur. Seperti kita ketahui, Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menerima lebih banyak paparan sinar matahari. Hal ini menyebabkan photoaging lebih rentan terjadi pada orang Indonesia. Lalu bagaimanakah kerja photoaging? Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa indikasi penuaan adalah hilangnya kolagen dan rusaknya fibril kolagen sehingga struktur kulit kita terganggu. Berikut ini adalah perbedaan kulit yang masih muda dan kulit yang telah mengalami penuaan. Terlihat bahwa struktur penyokong kulit seperti kolagen telah mengalami kerusakan. Lantas, apa sih perannya matahari? Paparan UV dapat merusak kulit melalui pembentukan reaktif oxygen species atau ROS. Sekarang bayangkan kalau ROS-nya ini ada banyak. Nah, jumlah ROS yang ada banyak ini akan menyebabkan oxidative stress. Oxidative stress ini akan memicu pembentukan MMP atau multiple matrix metalloproteinase. Sekarang bayangkan kalau ini kulit kita. Garis-garis biru merupakan kolagen yang merupakan penyokong struktur kulit. Kemudian terdapat MMP yang merupakan akibat dari oxidative stress akibat paparan UV. MMP ini kemudian akan merusak fibril kolagen sehingga terbentuk fragmen-fragmen. Penyokong struktur kulit rusak sehingga muncullah gejala penuaan seperti terbentuknya kerutan pada kulit. Untuk membantu kulit kita dalam melawan photoaging, kita dapat melakukan pemberian antioksidan pada kulit secara topikal yang mampu menangkap ROS dan menginaktivasi MMP. Salah satu sumber antioksidan yang baik adalah dedak padi beras hitam atau Oryza sativa L. indica. Pengembangan produk beras hitam di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena terdapat varietas lokal yang masih belum umum keberadaannya. Selain itu, di Kabupaten Magelang juga diketahui terdapat varietas asli padi beras hitam yang pengusahaannya didukung oleh Asosiasi Tani Organik Sawangan. Dedak padi beras hitam diketahui mengandung antioksidan berupa pigmen antosianin dan kandungan phenolic acid yang tinggi jika dibandingkan dengan dedak padi beras coklat yang biasa kita jumpai. Terlebih lagi, jumlah phenolic acid dan juga aktivitas antioksidan dari ekstrak dedak padi ini masih dapat ditingkatkan lagi melalui proses fermentasi oleh Aspergillus oryzae. Maka dari itu, dilakukan analisis metabolomik untuk membandingkan kadar antioksidan yang ada dalam hasil fermentasi dedak padi beras hitam dengan hasil fermentasi dedak padi beras coklat melalui targeted metabolomics. Bagaimana caranya? Pertama-tama dilakukan preparasi inokulum. Aspergillus oryzae dipreservasi di dalam larutan gliserol 15% pada suhu minus 80 derajat Celcius. Sebelum inokulasi, kultur ditumbuhkan di PDA dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hingga 3 hari. Kemudian, spora diambil dengan mendeposisikan 10 ml air distilasi mengandung 0,01% Twin 80 ke permukaan lalu dirap dengan loop steril. Kemudian, suspensi disaring menggunakan cheesecloth. Lalu disiapkan suspensi spora dengan konsentrasi 10⁻⁶ spora per mililiter. Untuk proses fermentasi, air distilasi ditambahkan ke dedak padi hingga moisture content-nya sebanyak 30%. Lalu dedak akan dibiarkan di wadah steril pada suhu ruang selama 10 hingga 12 jam. Kemudian dilakukan proses sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Selanjutnya, suspensi spora sebanyak 1 ml akan diinokulasikan ke dedak padi. Kemudian ia akan diinkubasi selama 5 hari dalam suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dilakukan 2 jenis proses ekstraksi yang bergantung pada tujuannya.
Untuk keperluan penentuan total phenolic content dan DPPH radical scavenging activity, dedak padi akan diekstrak dalam 50% etanol aqueous dengan cara diaduk dalam temperatur ruang selama 12 jam. Untuk keperluan analisis antosianin dan phenolic acid, dilakukan metode yang sama, namun kemudian dilakukan dispersi N-heksana sebanyak 2 kali. Kemudian dilakukan penentuan total phenolic content dengan menggunakan Volin-Siocal-2 method. Ekstrak dedak akan dicampurkan dengan reagen Volin-Siocal-2. Kemudian campuran dibiarkan bereaksi selama 10 menit. Kemudian ditambahkan larutan Na2SO3 aqueous 7,5%, lalu dilakukan proses inkubasi 2 jam dalam gelap hingga absorbansi pada panjang gelombang 765 nanometer terukur. Total phenolic content akan dihitung berdasarkan gallic acid yang ada di dalam konsentrasi berbeda. Selanjutnya adalah penentuan kadar antosianin yang menggunakan Dionex Ultimate 3000 HPLC system. Dedak padi diekstraksi dengan 10 ml metanol yang diasamkan dengan HCl selama 12 jam dalam suhu ruang. Kemudian dilakukan sentrifugasi selama 15 menit dalam 3500 rpm dalam suhu 4 derajat Celcius. Kemudian supernatan dianalisis dengan HPLC yang dilengkapi dengan C18 kolom. Gradien pelarut sendiri terdiri atas 6% asam format dan juga metanol dalam 1 ml per menit dalam suhu 25 derajat Celcius. Pengaturan komposisi pelarut berdasarkan waktu tertera pada tabel yang ada di layar. Konsentrasi antosianin akan dihitung menggunakan cyanidin 3 glucosate standard. Untuk penentuan komposisi phenolic acid digunakan alat yang sama. Ekstrak dedak akan dievaporasikan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian ekstrak akan diasamkan dengan 6 molar HCl hingga pH-nya senilai 2. Lalu sampel akan difraksionasi dengan etil asetat sebanyak 3 kali. Kemudian sampel dievaporasi pada suhu 50 derajat Celcius dan diresuspensi dalam 2 ml 50% metanol. Kemudian aliquot dianalisis dengan C18 kolom dengan gradien pelarut yang terdiri atas air asam asetat serta metanol asetonitril asam asetat dalam 1 ml per menit. Gradien pelarut diatur seperti yang tertera pada tabel di layar. Kemudian dideteksi asam pada panjang gelombang berbeda. Yang pertama adalah panjang gelombang 280 nanometer, yang kedua adalah panjang gelombang 325 nanometer. Untuk analisis DPPH radical scavenging activity, aliquot dari ekstrak ditambahkan ke larutan DPPH etanol. Lalu campuran dikocok dan diinkubasi dalam gelap selama 30 menit dalam suhu ruang. Kemudian akan diukur absorbansi pada panjang gelombang 517 nanometer. Radical scavenging activity akan dihitung menggunakan larutan Trolox dengan konsentrasi yang berbeda. Dilakukan pula uji tyrosinase inhibitory activity. Buffer fosfat, ekstrak sampel, dan larutan tyrosinase dicampurkan. Kemudian campuran diinkubasi 10 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Lalu ditambahkan L-dopa ke campuran dan diinkubasi selama 10 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Kemudian absorbansi akan diukur pada panjang gelombang 475 nanometer. Aktivitas inhibisinya akan dihitung berdasarkan absorbansi yang terukur. Setelah itu dilakukan analisis statistik. Dilakukan Duncan's Multiple Range Test menggunakan SAS software dan juga ditentukan signifikansi statistik berupa p-value yang lebih kecil dari 0,05. Hasil yang diharapkan berupa total phenolic content, kadar antosianin, komposisi phenolic acid, kemampuan senyawa dalam menangkap radikal bebas, serta kemampuan senyawa dalam menginhibisi tyrosinase. Dihipotesiskan bahwa dedak padi beras hitam akan menghasilkan phenolic acid dan juga aktivitas antioksidan yang lebih baik dibanding dengan dedak padi beras coklat. Berikut ini adalah perkiraan anggaran biaya dengan asumsi bahwa peralatan untuk melakukan analisis HPLC telah tersedia. Sehingga anggaran biaya diperkirakan sebesar Rp10.995.000.